Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Gara-gara menghabiskan makanan, kakak beradik di Kabupaten Batubara terlibat cekcok. Sang kakak akhirnya meninggal dunia. Sulit mencari bengkel perbaikan perahu, seorang nelayan di Kabupaten Serdang Bedagai ganti profesi dan membuka bengkel perahu. Tangan-tangan kreatif para ibu di pesisir pantai Serdang Bedagai mengolah daun mangrove menjadi kerupuk yang gurih dan lezat. Berita selanjutnya, limbah cangkang kerang yang biasanya dijauhi warga karena dianggap sebagai barang yang kotor dan tidak bermanfaat, ternyata dapat dijadikan hiasan dan aksesoris yang bernilai ekonomis. Selain menjadi tambahan pendapatan warga, kerajinan ini juga mengurangi limbah dan menjaga lingkungan menjadi tetap bersih. Selama ini limbah cangkang kerang dibuang begitu saja oleh para penjual kerang rebus maupun kerang kupas. Namun tidak bagi Nurlela, warga Dusun 2 Desa Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai. Beranggotakan 12 orang, ia menyulap cangkang kerang yang awalnya dinilai bau dan kotor menjadi kerajinan tangan yang indah dan bisa untuk menambah penghasilan. Nurlela dan suaminya awalnya seorang pengusaha kerang kupas di Kecamatan Teluk Mengkudu. Seiring berjalannya waktu, cangkang kerang di rumahnya terlihat berserakan dan kotor. Dari sanalah Nurlela berinisiatif mengelola cangkang kerang menjadi kerajinan tangan yang indah. Bentuk dan harga kerajinan cangkang kerang bervariasi tergantung dari bentuk dan tingkat kesulitannya. Kerajinan ini dijual dengan harga mulai Rp15.000 hingga Rp500.000. Kami kan di sini tukang kerang, pembeli kerang, sekaligus kami juga penjual kerang. Jadi dilihat-lihat kulit ini kok nggak ada artinya gitu. Kok jadi untuk tipe penimbun aja. Jadi terinovasi. Pas itu pula kebetulan sekolah buat kerajinan. Jadi dibuatlah kerajinan untuk anak sekolah. Nah, itu terus begitu kami lihat udah bisa, udah mulai bisa, kita mulai ngajak teman-teman supaya gimana kalau kita kembangkan gitu. Jadi kelompok, mana tahu kan bisa menambah ekonomi gitu. Tingkat kesulitannya kalau membuatnya, terutama kalau pembuatannya, tingkat kesulitannya itu pembersihan karena memerlukan waktu lama, 2 hari. Nurlela berharap Pemkab Serdang Bedagai bisa membantu usahanya dengan memberikan pelatihan, pembinaan dan bantuan dana sehingga usahanya bisa terus berkembang. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai. Mangrove atau bakau yang banyak tumbuh di pesisir pantai ternyata memiliki banyak manfaat. Selain sebagai tempat berkumpulnya ikan-ikan kecil dan bisa menahan abrasi pantai, mangrove juga bisa dijadikan bahan olahan makanan seperti dodol atau kerupuk. Daun mangrove khususnya jenis jeruju ternyata dapat diolah menjadi kerupuk yang lezat dan bernilai ekonomis. Inilah yang dimanfaatkan Jumiati, seorang ibu rumah tangga di Desa Seinagalawan, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai. Ia menjadikan kegiatan ini sebagai mata pencaharian tambahan. Melalui ide dari temannya, Jumiati mengumpulkan kaum ibu di desanya dan membentuk sebuah perkumpulan bernama Perempuan Nelayan Muara Tanjung pada tahun 2009. Seluruh anggota diajarkan mengolah daun jeruju menjadi berbagai bahan makanan, salah satunya adalah kerupuk jeruju. Pada proses pembuatannya, duri-duri yang terdapat pada daun jeruju harus terlebih dahulu dibersihkan, kemudian dicuci dan diproses untuk dijadikan kerupuk. Selain jeruju, mangrove api-api juga bisa dijadikan bahan makanan yaitu dodol. Kerupuk jeruju dijual dengan harga bervariasi mulai dari Rp8 hingga Rp10.000 per kemasan 800 gram atau kemasan 1 kg dengan harga Rp80 hingga Rp100.000.
Jadi idenya itu ada temen yang yang tahu soal mangrove lah gitu. Jadi dia ngasih tahu bahwa mangrove itu bisa diolah menjadi minuman dan makanan waktu itu gitu. Tapi memang tidak semua jenis mangrove bisa diolah jadi makanan. Nah, jadi dia kasih tahu bahwa yang jenisnya jeruju ini itu bisa diolah menjadi teh dan kerupuk sebenarnya gitu. Jadi karena manfaat jeruju ini kan juga banyak ya. Dia bisa untuk obat sesak napas, paru-paru gitu. Kalau hari ini memang ada juga yang pihak online yang pesen teman-teman gitu. Tapi kebanyakan memang khususnya di wisata mangrove ini. Wisata mangrove ya? Iya. Kalau harganya sendiri bisa mencapai berapa? Kalau harganya sendiri karena kemasannya ini kan 1 on ya, 100 gram. Jadi ini 8.000. Jadi kalau 1 kilo itu, jadi kalau 1 kilo itu 80.000. Untuk bisa mendapatkan bahan olahan mangrove, Jumiati harus menunggu panen. Mangrove api-api biasanya dipanen 6 bulan sekali, sedangkan jenis jeruju tersedia setiap harinya. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang, Bedagai. Memperkenalkan tradisi sejak dini menjadi hal yang penting untuk melestarikan budaya. Inilah yang dilakukan dalam lomba tari tortor, kreasi untuk anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah SD. Tari tortor yang terkesan kaku dikreasikan agar disukai oleh anak-anak. Hari masih pagi, tetapi anak-anak dari Sekolah Minggu HKBP Jatinegara ini sudah bersiap untuk lomba tari tortor kreasi se-Jakarta Timur. Wajah-wajah belia anak-anak SD ini di make up. Bak artis tidak ketinggalan pula rambut yang ditata lengkap dengan bunga dan sasak yang menambah cantik dan anggun bocah-bocah ini. Tiba saatnya tampil. Mengambil tempat di Mall Jakarta Timur, beberapa tim tortor dari beberapa gereja ingin menjadi yang terbaik se-Jakarta Timur. Walau akhirnya mendapat juara 2, rasa senang masih terpancar. Senang nggak? Senang. Karena menang. Senang juga gara-gara menang. Tahu karena bisa banyak yang tahu, mereka juga senang sama budaya Batak. Ya. Jadi lebih tahu dengan budaya Batak. Senang nggak? Ya. Nortor susah nggak? Nggak. Kenapa nggak susah? Ya gara-gara tariannya. Nggak begitu susah, tapi tergantung tariannya mana. Kadang dia bisa main informasi atau gerakan-gerakan. Oke. Juara 1 terbaik diraih Sekolah Minggu HKBP Sola Gracia. Anak-anak mengaku bangga bisa menjadi bagian dari pelestarian tradisi Batak. Nggak susah? Nggak susah. Dengan kamu sebagai anak muda Batak, senang nggak menari tortor? Senang banget. Senang. Apanya yang bikin kamu senang? Performa anak-anak ini menarikan tortor sejak dini diapresiasi oleh para juri yang mengaku sulit untuk menentukan pemenang. Kesannya itu kayak mereka tuh sangat benar-benar gembira dan benar-benar sangat mengapresiasi budaya Batak. Jadi kayak mereka pun menarikannya tadi di atas panggung, kita bisa lihat sendiri, benar-benar sangat euforia banget lah. Kayak mereka tuh kayak, aku ini anak Batak loh dan ini budaya aku, ingin memperkenalkan ke dunia luar. Mencintai tradisi sejak dini menjadi kunci pelestarian tradisi, karena di bahu anak-anak inilah budaya dan tradisi akan tetap lestari. Tim Liputan melaporkan. Seorang jemaah calon haji lanjut usia tersesat dan kebingungan pulang ke hotel lantaran tertinggal rombongan di Masjidil Haram, Mekah. Pria asal Bintan tersebut berhasil ditemukan petugas dan dikembalikan ke penginapan. Pria lansia asal Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau ini tersesat setelah menjalankan ibadah di Masjidil Haram, Mekah, Senin waktu setempat. Ia kebingungan untuk pulang ke hotel setelah tertinggal rombongan. Pria bernama Ahmad Fadil juga tidak membawa tanda pengenal dan kartu rute bus. Seluruh identitas ia tinggal dalam bus karena khawatir hilang. Sholat zuhur, habis sholat zuhur, turun bawah janjinya di WC nomor 8, saya nomor 9.
Saya turun nunggu di WC nomor 8, pintu 8, dia tak tahu jumpa-jumpa. Sampai siang itu aja janjinya. Berkat gelang identitas jemaah calon haji yang tersesat berhasil ditemukan petugas dan dikembalikan ke penginapan. PPIH mengimbau para calon jemaah haji senantiasa membawa tanda pengenal serta kartu rute bus. Kartu rute itu bisa ditaruh di tempat yang bisa diakses atau dilihat baik jamaahnya maupun petugasnya. Sehingga ketika mendapati jemaah itu tidak berada di jalur yang semestinya atau kelihatan linglung dan sebagainya, nanti petugas bisa mengarahkan. Sementara, pemerintah Arab Saudi menyediakan bus selawat untuk mengantarkan jemaah calon haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram. Bus yang tersedia 24 jam dapat diakses di wilayah Syisyah dan Raudah melalui terminal Ship, di Jarwal melalui terminal Jabal Ka'bah, serta di wilayah Misgalah melalui terminal Akyat. Bus selawat melayani 27 rute dan melewati 95 halte. Para jemaah calon haji diimbau mengingat nomor dan rute bus agar tidak tersesat. Nabila Biasya melaporkan dari Mekah, Arab Saudi. Laporan tersebut mengakhiri berita Sumut hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 Daerah. Saya Rizka Dior berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.